Baik, kita lanjutkan ya ke visualisasi selanjutnya, yaitu box plot. Nah, jadi box plot ini gunanya adalah membandingkan distribusi variabel numerik di antara beberapa grup atau beberapa kategori. Jadi di sini sekarang kita akan bandingkan distribusi jarak tempat tinggal, yaitu jarak underscore kilometer, untuk setiap jenis kendaraan utama. Nah, silakan ya baca buku ajar untuk mengenal apa saja bagian-bagian dari box plot atau anatominya. Nah, di sini kita akan membuat contoh box plot ya. Jadi di sini kita akan membuat membuat box plot ya. Nah, kita mulai dengan membuat variabel ya tentunya ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, jadi kita tulis di sini box plot ya. Contohnya ini oke, mungkin kita variasikan ya supaya nggak box plot underscore moda ya, supaya agak beda dengan kalau box plot saya tadi kan hanya maksud saya kalau box plot saja kan itu menandakan si fungsinya, jadi tidak ada diferensiasi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya dengan fungsi ggplot dari data BL ya yang sudah kita load gitu ya. Nah, tambahkan layernya dengan tanda plus, kemudian masukkan geomnya ya. Jadi di sini untuk penjelasan datanya, penjelasan perintahnya ya. Untuk geom box plot ini dia punya mapping ya, estetiknya X itu moda atau kategorinya, kemudian Y nya itu jarak kilometer, si angka atau data angka yang mau kita box plotkan. Nah, di sini ada atribut fill ya untuk memberikan warnanya begitu ya. Jadi di sini kita lanjutkan dengan geom underscore box plot ya. Nah, kemudian di dalamnya, nah ini boleh penulisan ininya supaya rapi, penulisan si atribut-atributnya. Jadi mapping kita buat seperti ini. X sama dengan moda, Y sama dengan jarak underscore kilometer, fill-nya itu moda, tidak diberi fill juga sebenarnya tidak apa-apa ya. Kemudian tanda plus untuk layer baru. Oke. Maaf, ini harusnya si box plotnya yang kita kandangin ya. Oke. Jadi setelah layer geom box plot ini harusnya ya kita berikan tanda enternya seperti itu. Nah, jadi di sini yang selanjutnya adalah code flip ya. Jadi kita buat si Y nya itu mendatar. Ini perintahnya dengan code flip saja. Code flip tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Kemudian layer selanjutnya itu adalah labelnya ya. Ada title ya dengan labs. Ini ada title yang misalkan distribusi jarak tempat tinggal berdasarkan kendaraan utama ya. Lalu selanjutnya ada X nya, sumbu X itu adalah, karena tadi kita gunakan X nya itu adalah moda, berarti kita bisa katakan ini adalah kendaraan utamanya. Kemudian Y itu adalah jarak ke kampus dalam kilometer. Nah, sudah ya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan
theme. Oh ini ya, ada ekstra tutup kurung tadi, salah ya. Nah ini kita bisa buat theme. Theme-nya ini legend position ya, tidak ada. Nah, ya, ini untuk menghilangkan legendanya ya, menghilangkan legenda warna. Nah ini bisa juga ditambahkan dengan pengaturan temanya ya, theme minimal seperti itu ya, untuk mengatur tema ya, temanya itu minimal. Ctrl S untuk save, kemudian kita Ctrl Enter. Nah ini sudah ada ya. Nah sekarang kita tinggal panggil untuk menampilkan boxplot moda. Nah ini ya, saya tekan atas, kemudian saya pencet tab. Nah habis itu untuk menampilkan saya Ctrl Enter. Nah oke, ini agak kecil ya. Oke, di sini masih ada legend positionnya ya. Kita coba ke bawah. Nah ternyata urutannya tidak bisa diubah ya. Legend position itu harus yang paling bawah ya, supaya dia dihilangkan ya. Jadi kalau kita memanggil theme minimalnya terakhir, maka dia akan memasukkan legenda juga di situ. Nah ini jadinya kita bisa melihat ya si boxplotnya untuk setiap moda ya, sebarannya seperti apa. Nah ini yang di tengah itu adalah median ya. Mediannya itu kita bisa lihat median untuk seluruh mahasiswa yang menggunakan masing-masing moda. Nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang paling jauh yaitu jarak dari kampusnya itu yang menggunakan mobil pribadi ya. Nah ini, dan yang kedua, oh ternyata ada sepeda ya. Yang ketiga malah sepeda motor pribadi. Nah, mungkin di sini orang yang pakai sepeda rata-rata, bukan rata-rata, secara distribusi dibanding dengan orang yang menggunakan sepeda motor pribadi ya hampir sama jauhnya ya. Oke, ini di mana ya? Di UBL ya. Nah, itu karakteristik mahasiswa UBL seperti itu. Kita bisa buat interpretasinya. Nah, selanjutnya kita ke oke, ini ada interpretasi gitu ya. Nah, selain lebih tinggi tadi rentang jarak ya, untuk pengguna mobil pribadi ini kita perbesar lagi. Nah ini lebih beragam mungkin ya, kita lihat. Nah ini lebarnya mungkin lebih besar ya, kalau kita bisa katakan secara kasar si gambarnya. Nah ini menunjukkan rentang yang lebih beragam atau interquartile range-nya lebih besar ya, sehingga kita bisa katakan lebih beragam gitu. Nah medianya lebih tinggi ya sedikit. Nah ini sementara yang berjalan kaki medianya lebih rendah ya, ya tentu saja karena daya jelajahnya paling kecil ya. Nih yang berjalan kaki, kita nggak mungkin jalan kaki bisa sampai berkilo-kilo gitu ya. Nah ini sekarang kita masih punya banyak pencilan di sini ya. Yang sepeda motor pribadi ini kita masih punya banyak titik ya. Nah titik-titik ini artinya pencilan. Nah pencilan ini kita akan hilangkan ya menggunakan fitur filter di sini ya. Nah jadi kita buat dulu, caranya adalah kita buat pagar gitu ya, untuk menentukan nilai-nilai yang kita ambil. Nah yaitu kita akan ambil nilai paling kecil itu adalah Q1 atau kuartil bawah dikurangi 1,5 kali interquartile range ya, atau rentang si kotak ini
ini, ukuran kotak ini. Nah, untuk batas atasnya kuartil atas, nah ditambah dengan 1,5 kali IQR ya. Nah, ini kita buat dulu ya batas IQR-nya ya dengan kuantil, kemudian kita ambil si vektor dari variabel jarak kilometer ya, kemudian berapa ukurannya, yaitu ya 25%-nya ya untuk Q1. Oke, nah jadi di sini kita tulis ya, membuat box plot yang tidak mengandung pencilan. Nah, jadi ini pertama, oke, saya bisa kasih dulu batas. Nah, 1, membuat pagar gitu ya. Nah, pagarnya itu dari Q1 tadi ya. Q1 adalah kuartil. Nah, ini adalah data BL jarak kilometer 0,25, atau boleh hanya menuliskan titik 25. Itu adalah cara orang bule ya, cara orang barat untuk menyatakan itu bilangan desimal gitu ya. Nah, kemudian oh sorry, ini kuantil ya, bukan kuartil ya, salah, saya bukan ini ya, bukan kuartil ya, atau kuantil. Salah. Data, tutup UBL, masih jarak. Nah, ini yang 75%. Nah, ini kita kontrol enter dulu dua-duanya untuk menyimpan si nilainya ya. Kemudian IQR-nya kita hitung ya, interquartile range-nya. Interquartile range-nya kita hitung dengan menyisihkan si Q3 dengan Q1. Nah, kita kontrol enter lagi supaya si variabelnya tersimpan ya. Nah, ini ya, interquartile var-nya ya 3,39 ya. 3,39. Nah, kemudian kita memfilter ya setelah kita membuat pagar ya. Memfilter nilai atau memfilter objek ya. Objek yang jaraknya masuk ke pagar tadi. Nah, itu kita lakukan dengan pipe operator, yaitu filter ya. Data UBL misalnya kita buat namanya itu underscore clean ya. Nah, ini data UBL, kemudian kita pipekan ya. Nah, kita buat dengan fungsi filter, perintah filter. Jadi jarak underscore km itu lebih dari sama dengan, nah lebih dari sama dengannya tadi ya, karena rumusnya adalah Q3 ya, Q1 sorry, Q1 ditambah 1,5 kali IQR val ya. Nah, kemudian dan ya, ini operator N gitu ya. Jadi kita pakai untuk kondisi yang masuk ke dua-duanya. Dua-duanya itu maksudnya pernyataannya. Jadi ini pernyataan 1, pernyataan 2. Kalau kita ingin melakukan filter untuk objek yang masuk ke dua-duanya seperti angka ini, kita menggunakan operator dan gitu ya untuk logikanya. Nah, ini kurang dari yang Q3 ya. Q3 ditambah 1,5 kali IQR val. Oke. Nah, kemudian ini sudah kita masukkan ya. Data UBL clean sudah ada. Nah, sekarang kita membuat lagi ya. Membuat box plot, membuat ulang box plot yang tidak mengandung pencilan ya. Nah, ini kita bisa kopas saja ya langsung ya. Oh ya, saya mau save dulu, Ctrl S.
Ini kita paste di sini. Namanya kita ganti dari boxplot moda jadi boxplot moda clean. Ini juga datanya kita ganti jadi data UBL clean. Ini maaf ya. Ini tidak usah ya, kita bisa lewat, jadi kita bisa samakan. Ctrl S, simpan. Kemudian di bawah kita panggil si nah ini ya, si boxplot moda clean ya. Tempatkan kursor di mana saja di blok si boxplot moda clean ini. Jalankan. Nah, ini adalah hasilnya ya. Oke, nah ini ternyata yang terpilih hanya boxplot yang moda sepeda motor pribadi dan mobil pribadi saja. Oke. Jadi setelah saya tinjau ya, ternyata ada kesalahan ya. Di sini kita harusnya membuat si Q1-nya itu kurang dari ya 1,5 apa namanya yang jarak pagar nilai terbawahnya. Nah, jadi karena kita mengubah si filter, kita harus buat lagi ya. Data UBL clean ini kita hapus. Oh tidak, kita bisa langsung ya ganti si filternya jadi. Nah, sekarang harusnya data UBL clean sudah berubah. Nah, kita kemudian bisa buat lagi boxplot moda cleannya. Nah, ini ya. Oke, nah ini lebih tidak banyak titiknya ya, hanya sedikit ya yang berjalan kaki. Nah, ini berarti nilainya kurang dari kuartil 3 ditambah 1,5 IQR-nya gitu ya. Nah, ini kita lihat bisa lebih kentara ya, besar dari masing-masing interquartile range, masing-masing kategori interquartile range-nya. Oke, kita lanjutkan lagi ke scatter plot. Nah, scatter plot ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik gitu ya. Jadi ada dua variabel yang terlibat. Nah, yang pertama di sini kita akan lihat umur dengan jarak ya. Nah, kita masuk ke scatter plot. Oke. Membuat scatter plot umur versus jarak. Oke, di sini kita akan buat ya scatter plotnya kita kasih nama scatter plot. Nah, saya mau agak beda ya, jarak umur gitu ya. Nah, scatter plot jarak umur, ggplot seperti biasa, data UBL. Nah, ini sudah pakai yang clean belum ya? Oh tidak, dia tidak pakai clean ya. Oke, ditambah dengan geom point ya namanya ya, geom point. Nah, bisa seperti ini. Mappingnya, estetiknya, X-nya itu adalah umur ya, Y-nya jarak underscore km. Nah, kemudian alpha itu sama dengan 0,6 color. Alpha itu adalah transparansi ya. Jadi kalau kalau tidak salah makin besar alfanya mendekati 1, maka transparansinya makin rendah gitu ya. Makin rendah atau makin tinggi ya. Itu bisa dicek ya. Nah, ini adalah warna dari si ininya ya, dari si titiknya. Nah, ini untuk tanda plus selanjutnya, perhatikan tanda kurungnya itu harus yang punya geom point ya. Nah, seperti ini kalau diklik double, nah ini kita bisa lihat bloknya mana ya. Setelah itu ada labs ya, ada labelnya. Nah, yang
pertama adalah title. Title ini adalah hubungan umur dengan jarak ke kampus misalnya. Kalau mungkin besar. Oh sorry, ini komanya sudah ada ya. X nya adalah tadi umur responden, Y nya adalah jarak ke kampus dalam kurung kilometer. Kemudian kita bisa kasih tim minimal, atau kalian kalau mau coba-coba bisa pakai yang lain ya. Oh ini bukan temanya ya, coba kita yang klasik ya. Oke, Ctrl S. Nah habis itu kita panggil si box plotnya, scatter plotnya, sorry. Ctrl Enter di sini, kemudian kita panggil. Nah ini adalah hasilnya ya. Coba kalau kita ganti dengan yang lain ya. Trim misalkan line draw ya, apa yang akan terjadi? Ctrl S. Nah jadi ada garis-garisnya. Oke, saya mungkin akan tetap dengan minimal saja ya. Nah seperti ini, jadi garisnya lebih kalem ya. Nah jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata umur responden itu rentangnya nggak ini ya. Ya ini lebih kayak kategoris gitu ya seolah-olah. Nah tapi kita bisa lihat gimana sebaran jaraknya. Nah ini kayaknya juga bisa pakai box plot ya kalau kita mau. Nah jadi kita bisa pakai box plot umur gitu ya. Nah ini plot data UBL geom box plot. Nah, ini mappingnya tadi ini ya, mapping bukan gitu, ini estetiknya ya. Nah estetiknya, oke saya agak lupa gimana ya. Oh itu fungsi ya. Oke, sorry, ini harusnya gini. Jadi ini punyanya AS ya harusnya ya. Ini sama dengan ya. Ini di delete. X-nya adalah umur ya berarti ya. Umur, Y-nya adalah jarak underscore km. Ya. Kemudian kita kasih chord flip. Kita nggak usah chord flip lah ya, kita biarkan saja ini ke atas. Kemudian kita kasih labelnya ya, title sebaran jarak kampus berdasarkan umur. Kemudian di sini X-nya itu adalah umur responden, Y-nya adalah jarak ke kampus. Kita kasih tim minimal lagi ya. Nah, ini kreasi saja ya. Oke, kita buat dulu, kemudian kita panggil ya. Box plot umur. Nah, di sini ternyata karena dia tidak kategoris ya bentuknya, kan kalau kita lihat dari glimpse-nya ya. Nah, ini saya mau taruh di sini aja perintahnya. Glimpse data UBL ya. Umur itu kan double ya, di ininya bukan kategori. Nah, maka dia tidak bisa ternyata langsung otomatis membuat kategori begitu ya. Nah, itulah yang kita harus hati-hati. Ternyata sangat berpengaruh di situ ya. Oke, berarti kita bisa lanjutkan ke scatter plot sudah.
Nah, ini adalah aktivitas mandiri ya. Jadi silakan dilaksanakan. Ada data ITERA menghasilkan grafik histogram untuk biaya, ya, kemudian box plot, scatter plot ya. Lalu ada interpretasi mendalam. Nah, ini juga ada yang aktivitas mandiri 7. Oke, sekian mungkin untuk praktikum kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya ya. Selamat mencoba.